Tes 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 tes, halo semuanya, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas mikrofon intinya. Dan di channel ini kan gue sering banget ya nge-review mikrofon, terutama mic condenser USB yang harganya tuh budget masih di 500 ribuan dan lain-lain. Kalian harusnya juga udah nonton kalau kalian ngikutin channel ini. Dan setelah gue nge-review lumayan banyak mic condenser USB di budget segituan atau bahkan yang lebih mahal yang gue pakai, bisa gue simpulkan bahwa kekurangan dari mikrofon kondenser USB itu adalah dia itu gampang banget nge-pick up yang namanya background noise. Jadi contohnya misalnya kalian lagi di kamar, terus kalian lagi voice chat sama teman kalian, itu kalau misalnya ada orang tua kalian manggil, pacar kalian manggil, apa segala macem, itu pasti bakalan langsung kedengeran sama mic condenser kalian. Dan di beberapa kondisi itu bakalan sangat annoying banget buat orang-orang yang ada di voice chat, atau bahkan kalau kan conference call apa segala macam itu bisa keganggu. Apalagi ada suara motor-motor berisik lewat apa segala macam, itu pasti bakal masuk lewat si mic condenser karena memang dia itu pick up-nya lumayan sensitif lah. Dan sebenarnya solusinya itu biasanya adalah dengan mengecilkan volume gain dari si mic-nya biar nggak terlalu sensitif. Nah, sebenarnya ada solusi lain yang dimana sebenarnya kita bisa pakai yang namanya mic dynamic. Nah, jadi mic dynamic itu gampangnya adalah mikrofon yang biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang suka konser, nyanyi-nyanyi apa segala macam, karaoke atau apa. Nah, itu kalau di konser itu kan biasanya ramai banget crowd-nya, suka teriak-teriak apa segala macam, tapi itu suaranya tidak terpick up sama sekali ke mikrofon yang si singer lagi pakai gitu. Tapi kekurangan dari si mic dynamic itu biasanya adalah lebih berat untuk di drive. Biasanya mic dynamic itu umumnya atau sebelum-sebelumnya itu biasanya itu harus menggunakan yang namanya audio interface, mixer atau phantom power, you name it. Dan biasanya menggunakan koneksi yang namanya XLR biar suaranya itu atau powernya itu bagus, nggak kekecilan dan segala macem. Nah, kebetulan di sini gue nemuin sebuah mikrofon yang dimana dia punya dua interface, bisa USB. Dan juga kalau misalkan kalian pengen kualitas yang lebih bagus lagi atau kalian pengen upgrade lagi, kalian bisa pakai koneksi atau interface si XLR-nya buat dicolokin ke audio interface kalau kalian ngerasa pengen audionya itu pengen lebih bagus lagi. Dan ini datang dari sebuah toko yang ternyata setelah gue cek-cek itu gue ternyata sering beli di tokonya gitu. Dan ini namanya adalah toko Makro, yang nanti akan gue taruh linknya di bawah di bawah deskripsi kayak biasa. Dan ini mikrofonnya namanya adalah Second Wave 2R atau Second Wave 2R lah bisa dibilang. Dan menurut gue secara fitur, terutama dari interface XLR dan juga USB-nya, bisa gue simpulkan secara pricing pun dia terhadap si fiturnya menurut gue cukup oke. Karena dia harganya itu di 675.000, jadi sebenarnya masih cukup terjangkau. Dan kalau dibandingkan sama satu lagi yang mirip-mirip itu dari punyanya Press Play, bisa dibilang si Second Wave 2R ini lebih murah sedikit. Dan setidaknya buat sekarang mikrofon ini nggak goib lah buat sekarang. Nah, buat desainnya kurang lebih kayak gini. Menurut gue secara desain cukup generik dari segi kapsulnya segala macem. Nggak neko-neko desainnya bisa dibilang. Dan kapsulnya menurut gue secara dimensi dia cukup panjang ya kalau dibandingin sama kondenser USB yang biasanya sering gue review sebelumnya. Terus dia juga ada RGB-nya di bagian tengah melingkar gitu. Dan menurut gue RGB-nya nggak mencolok mata karena secara brightness dia tuh subtle banget, nggak sampai bikin mata kecolok. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian pengen matiin atau gonta-ganti si RGB-nya, itu bisa banget. Kalian tinggal tekan si button yang ada di tengah itu, kurang lebih ditahan sekitar 1 detik, dia bakal gonta-ganti sampai bisa matiin si RGB-nya. Terus buat kontrolnya di bagian bawahnya itu dia ada knob buat volume gain untuk ngatur mau seberapa gede atau kecil pickup dari si mikrofonnya. Terus di bagian bawahnya juga ada headphone buat knob. Jadi kalau kalian pengen monitoring dan kebetulan si Second Wave 2R ini bisa monitoring pakai headphone, itu bisa kecilin suaranya dari situ. Dan untuk bagian portnya sendiri dia juga tadi gue udah sempat bilang dia bisa XLR, bisa USB-C, terus dia juga ada jack 3,5 buat kalian pasangin headphone kalian kalau kalian pengen monitoring langsung di mikrofon ini. Terus di paket pembeliannya itu ada dapat kabel USB-C to USB-A, dan bagusnya adalah si kabelnya ini dia di ujung USB-A-nya itu dia ada split ke USB-C. Jadi kalian bisa colokin selain ke PC sama laptop, ini juga bisa dicolokin ke HP kalian buat ya kalau kalian pengen rekaman atau pengen ngomong pakai mikrofon ini di HP kalian itu juga bisa. Dan saat itu kita juga dapat stand meja untuk bawaannya. Stand mejanya juga menurut gue cukup fleksibel, bisa digeser-geser angle-nya sesuai yang kita mau.
Terus dia juga dapat semacam kayak apa ya, converter buat kita bisa pasang di boom arm third party merek apapun ini bisa. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi bahwa si Second Wave 2R ini dia punya opsi interface USB dan juga XLR. Kalau kalian nggak pengen ribet setupnya, kalian bisa langsung pakai si kabel USB-nya aja yang udah didapat. Tapi kalau kalian pengen lebih advance lagi, pengen mungkin powernya lebih gede, pengen kualitasnya mungkin lebih bagus lagi, itu kalian bisa pakai XLR inputnya biar power dan kualitas suaranya lebih mantap lagi, dan bisa kalian colokin ke audio interface, mixer atau phantom power atau apapun itu. Tapi perlu diingat, kalau kalian pakai XLR inputnya, itu berarti kayak RGB, terus knob gain, knob volume headphone-nya juga bakalan tidak bisa digunakan. Karena itu berarti semuanya kalau lewat XLR, berarti semuanya dikontrol lewat audio interface-nya. Nah, untuk audio interface-nya di sini gue pakai yang namanya Behringer UM2 ya. Ini gue baru banget beli kemarin biar bisa colokin XLR ke mikrofon ini, biar kalian bisa dengar suaranya. Dan dari awal gue ngerekam si video ini, itu gue udah nyolok dari awal pakai si koneksi XLR-nya gitu. Dan kenapa ini RGB-nya nyala? Karena gue nyolokin juga si USB-nya biar RGB-nya bisa nyala. Udah buat itu doang. Tapi selebihnya buat ngerekamnya di sini gue pakai koneksi atau interface XLR-nya. Dan ya buat kualitas suaranya kurang lebih kayak gini. Dan secara kualitas menurut gue memang lebih bagus kalau kita pakai interface si XLR-nya, karena secara power jauh lebih gede, depth-nya lebih dapat segala macem. Dan secara kualitas ya kalian bisa nilai sendiri dari yang udah kalian dengerin sekarang ini. Menurut gue secara karakter suara nih, kalau mic dynamic itu memang karakteristiknya bikin suara kita tuh jadi kayak suara-suara yang ada di radio, di podcast gitu. Jadi mungkin sebenarnya ini selera sih, dibilang bagus atau enggak. Menurut gue suaranya oke lah. Gue lebih senang sebenarnya daripada suara-suara yang ada di mic condenser gitu. Lalu untuk powernya sendiri, di sini gue ngeset gain level dari si mikrofon ini di Behringer UM2 gue itu di angka jarum jam angka 11. Jadi bisa dibilang secara power menurut gue cukup nggak gitu gede. Jadi nggak yang terlalu berat banget sampai harus pakai mixer atau audio interface yang mahal-mahal yang powernya gede. Pakai yang budget, karena si audio interface yang gue punya ini juga tergolong budget lah ya, bisa dibilang nggak yang terlalu mahal banget buat sebuah audio interface. Dan untuk kualitas suaranya juga balik lagi depends atau tergantung sama audio interface yang bakalan kalian pakai. Dan ini gue pakai Behringer UM2, kurang lebih kualitas suaranya kayak begini. Dan ya buat di audio interface sendiri kurang lebih suara kayak gini, kayak suara-suara radio, suara-suara podcast, suara gue jadi lebih deep, nggak yang terlalu apa ya. Kalau biasanya gue pakai mikrofon clip on atau gue pakai condenser kan biasanya suara gue tuh lebih middle ya, atau lebih kurang basah gitu. Nah di sini tuh suara gue jadi lebih basah bisa dibilang. Nah ini gue bakalan langsung pindah aja ke kabel USB-C-nya buat kalian bisa dapat perbandingan kira-kira kalau kalian nggak pakai audio interface atau pakai kabel USB-C bawaannya itu kayak gimana. Oke, yang kalian dengerin sekarang ini adalah di kondisi mikrofon ini dicolok langsung pakai koneksi USB-nya ya, pakai kabel bawaannya langsung ke PC gue. Dan ya kurang lebih secara karakter suara kayak begini. Bisa dibilang secara karakter suara itu masih lumayan mirip-mirip sebenarnya. Cuma bedanya di XLR itu suara gue kedengaran jauh lebih bold, jauh lebih depth dibandingin pakai koneksi USB-nya gitu. Karena memang salah satu faktornya adalah terbantu sama audio interface yang gue pakai tadi. Makanya kenapa powernya lebih gede. Dan secara power pun juga obvious banget, jauh banget bedanya. Karena dengan koneksi USB ini gue harus mentokin gainnya sampai ke paling mentok di mikrofonnya, dan juga di Windows gue udah paling mentok semuanya. Dan kurang lebih suaranya kayak gini. Ini gue ngomong pakai tone yang biasa, nggak teriak-teriak, nggak kayak gimana, pokoknya gue ngomong normal. Dan kurang lebih suaranya kayak beginilah, kalian bisa dengerin sendiri. Dan yang gue surprise dari si koneksi USB-nya ini adalah noise floor-nya ternyata rendah banget. Bahkan gue sempat denger tadi kayaknya bahkan udah nggak kedengeran sama sekali tuh noise floor-nya kalau dibandingin sama si koneksi XLR tadi dengan gue pakai audio interface. Cuma baik lagi untuk noise floor di XLR-nya itu baik lagi tergantung sama audio interface yang dipakai juga. Mungkin karena ini audio interface gue budget, jadi noise floor-nya masih lumayan kedengeran. Cuman noise floor-nya pun di level yang segitu tadi itu sebenarnya masih bisa diakalin juga di post production nanti. Jadi bisa pakai noise reduction apa segala macam, itu harusnya juga bisa dieliminasi. Cuman untuk versi USB-nya gue surprise aja karena noise floor-nya bener-bener rendah banget. Dan ya sebenarnya sama kayak karakteristik dari mic dynamic sih. Jadi kalau mic dynamic itu memang secara karakter itu
atau pickupnya. Oh ya, by the way untuk pickup patternnya dia cardioid dan dia tuh posisinya ada di atas, makanya kenapa mic-nya itu gua beginiin ya, biasanya vertikal kalau di condenser. Nah di sini tuh dia di bagian atasnya untuk pickupnya. Nah jadi untuk karakteristik powernya ya, atau untuk cara kita ngomong atau pakai dari si mic condenser sendiri itu memang kita itu nggak bisa terlalu jauh sama si mikrofonnya. Beda sama kondenser USB yang dimana dia lebih sensitif, makanya kita bisa sambil rebahan pun juga masih bisa kedengeran. Ini kalau misalkan gua rebahin dikit nih, nah ini suaranya udah jauh banget nih ya kan. Nah ini yang ngomongnya harus deket, dan itu memang salah satu karakteristik dari si mic dynamic sendiri. Jadi sebenarnya antara kondenser sama si mic dynamic itu bisa dibilang plus minus. Ada kebutuhannya tersendiri, dan mic dynamic ini menurut gue cocok buat kalian yang mungkin rumahnya berisik, nggak pengen di voice atau di voice chat atau di call conference kalian lagi kerja apa segala macam keganggu. Nah ini menurut gue mic yang cocok. Nah, mic dynamic itu lebih cocok buat itu. Sementara kalau ke rumah kalian mungkin lebih santai, lebih chill, nggak berisik. Nah itu kondenser USB itu masih bisa lah dipakai karena bisa sambil nyantai pakainya, bisa sambil rebahan jauhan bisa apa segala macem. Ya kurang lebih kayak gitu. Terus. Jadi gue lagi ngerekam lewat HP ya, pakai si second wave 2R ini kurang lebih secara kualitas suara kayak gini. Coba kasih tau gimana pendapat kalian, kayak gimana soal ini dicolok ke HP di kolom komentar di bawah. Dan ya, mic ini bisa di HP kalian karena di ujung colokannya ada splitter ke USB-C selain USB-A-nya. Oh ya, dan by the way harusnya kalian notice kalau dari tadi tuh nggak ada suara background noise yang masuk dari ke si mikrofon yang gue pakai ini, karena sebenarnya di rumah gue ini lagi pada berisik di depan karena lagi pada beres-beresin barang, terus lagi ada tadi motor lewat segala macam karena ini gue syutingnya juga sore gitu ya, karena di depan rumah gue tuh ada taman, biasanya orang-orang suka main jadi berisik. Nah ini nggak ke pick up nih di sini nih ya, jadi memang mic dynamic bagusnya memang buat itu. Dan ya sebenarnya menurut gue secara sound quality buat harga 600.000 dengan fitur XLR dan juga Type-C-nya, dan bahkan bisa di HP juga. Menurut gue buat koneksi USB-C-nya sendiri menurut gue secara quality menurut gue udah baik buat mic dynamic, karena jujur aja ekspektasi gue sama mic dynamic yang bisa USB itu nggak tinggi, karena sepengalaman gue dulu dengan mic dynamic yang USB itu biasanya tidak baik, tapi ternyata di second wave 2R ini kualitasnya udah cukup bagus ya. Sebenarnya faktor karena gue nyobain mic dynamic USB itu udah lama banget, mungkin kayak 3-4 tahun yang lalu, dan sekarang mungkin udah lebih update, power secara power pun juga lebih forgiving juga harusnya. Jadi makanya kenapa dengan koneksi USB-C-nya ini jauh lebih bagus secara noise floor dan juga secara quality dan power juga lebih bagus lah bisa dibilang. Jadi kalau kalian memang perlu yang namanya mic dynamic, oh ya by the way mic dynamic ini juga bagus kalau kalian pengen rekam-rekaman, typing test dan segala macam, karena suaranya lebih bagus di mic dynamic juga. Dan ya balik lagi tadi, kalau kalian memang membutuhkan mic dynamic buat menghindari suara-suara background noise atau pengen secara kualitas suara itu bagus selayaknya mikrofon podcast atau mikrofon radio, nah itu bisa banget pakai mikrofon dynamic kayak begini. Dan out of the box pun dengan koneksi USB-C-nya udah bagus menurut gue. Kalian bahkan menurut gue kalau nggak yang terlalu butuh kualitas yang bagus-bagus banget atau merasa ini udah cukup banget, harusnya udah nggak perlu lagi pakai XLR-nya. Di sini gue pakai XLR-nya karena gue pure penasaran aja, pengen cobain kira-kira kapabilitas dari si mikrofon ini kalau dicolokin ke audio interface bagusnya kayak apa. Dan kalau kalian penasaran juga kayak gimana, nah kurang lebih suaranya kayak gini. Ini udah gue balikin lagi nih ke XLR gitu. Jadi ya kalau kalian pengen kualitas lebih bagus lagi, pengen powernya lebih gede lagi, nah itu bisa pakai XLR-nya. Dan jangan lupa untuk beli audio interface juga biar suaranya lebih oke. Dan ya kayaknya itu sih yang bisa gue bahas soal second wave 2R ini ya. Dan tadi detail-detailnya harusnya ada, untuk speknya segala macam harusnya udah nongol di B-roll, teks-teksnya, oh ini frekuensi response bla bla bla, harusnya udah ada di situ. Di sini gue cuma pengen nge-share aja kira-kira mic dynamic itu seperti apa, karena memang di channel ini gue kayaknya nggak pernah sama sekali ngebahas soal mic dynamic. Jadi di video kali ini gue mau bahas soal mic dynamic yang kebetulan di tahun 2024 ini ternyata udah ada yang USB yang ternyata kualitasnya juga udah baik gitu buat sekarang. Dan harganya juga 675.000 menurut gue reasonable dengan fitur-fitur yang didapetin di sini. Bisa dua interface. Kalau kalian pengen lebih advance ke XLR, pengen yang out of the box aja nggak mau pusing, bisa pakai si USB-nya, kabel USB-nya aja biar lebih
gampang, nggak ribet gitu ya, karena secara quality juga sebenarnya secara karakter masih mirip-mirip, cuma beda di depth-nya doang aja. Yang ini kedengarannya suara gue jadi jauh lebih bold aja, dan secara power juga lebih bisa dibesarkan lagi lah. Dan ya, gue rasa itu sih yang bisa gue bahas soal Second Wave 2 hari ini. Kalau kalian tertarik, seperti biasa linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, seperti biasa kasih gimana komentar kalian di bawah soal kualitas dari mikrofon ini di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, dan komen kami juga di Discord. Semuanya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Tulis dari Knang Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.